Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah qad ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah, ma'rifah lil hayah wal hayah lil ibadah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan bumi, langit menjadi sempurna, kemudian telah memberikan kesehatan serta kenikmatan bagi alam. Yang kedua, salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan beliaulah kita bisa merasakan nikmat Islam serta bisa beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala nikmat dan aman, karena perjuangan beliaulah yang rela bercucukan anak panah dan rela bercucukan darah dan nanah demi kata la ilaha illallah. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Zulkarnain Siregar dengan nomor induk mahasiswa atau kita sebut NIM 21140200131 dari kelas PPAD asal daerah Bintan, Kepulauan Riau atau Batam. Kali ini saya membuat video untuk tugas dari pelajaran tafsir Terbawi oleh dosen pengampu Dr. Zuheldi. Oke, untuk tugas video kali ini yaitu menafsirkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari Al-Quran, dari kata Fataha yaftahu Al-Fatih, artinya pembuka, yaitu dari ayat 1 sampai 7. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin. Tadi yaitu hafalan dari saya surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Kemudian kita akan baca yaitu keutamaan surat Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam sabda yang lain beliau mengatakan yang artinya, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran atau surah Al-Fatihah, maka sholatnya pincang atau tidak sah. Makna dari hidaj adalah kurang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut tidak lengkap. Berdasarkan hadis ini dan hadis sebelumnya, para imam seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan para sahabatnya serta mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum baca Al-Fatihah dalam sholat adalah wajib. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Adalah keutamaan awal dari surat Al-Fatihah. Yaitu juga Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Sini jelaskan dari Abu Rafi ibnu Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan serambi menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran.
Maka beliau bersabda, surah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah. Itulah As-Sabul Matsani, ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, dinukil dari Riyadus Shalihin, cetakan Salam, Darussalam, halaman 270. Penjelasan tentang ta'awuz dan basmalah. Makna bacaan ta'awuz yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maknanya, aku berlindung pada Allah dari kejelekan godaan syaitan agar dia tidak menimpakan bahaya kepadaku dalam urusan agama maupun duniaku. Syaitan selalu menempatkan dirinya sebagai musuh bagi kalian. Oleh sebab itu, maka jadikanlah diri kalian sebagai musuh baginya. Syaitan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Allah menceritakan sumpah syaitan ini dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Quran surat Shad ayat 82 sampai 83. Dengan demikian, tidak ada yang bisa selamat dari jerat-jerit syaitan kecuali orang-orang yang ikhlas. Isti'azah atau ta'awudz, meminta perlindungan, adalah ibadah. Oleh sebab itu, ia tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena menunjukkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Jadi, orang yang baik tauhidnya akan senantiasa merasa khawatir kalau dirinya terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang demikian takut kepada syirik, sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Ini menunjukkan bahwasannya tauhid yang kokoh akan menyisakan kelezatan di dalam hati kaum yang beriman. Yang bisa merasakan kelezatan hanyalah orang-orang yang benar memahaminya. Syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia ini terdiri dari golongan jin dan manusia. Hal ini itu sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang artinya wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinna yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawli gururan. Dan demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu musuh yang berupa syaitan dari golongan manusia dan jin, sebagai mereka mewayukan kepada sebagian yang lain ucap-ucapan yang indah untuk memperdaya manusia. Quran surat Al-An'am ayat 112. Kemudian makna dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya, aku memulai bacaanku ini seraya meminta barokah dengan menyebut seluruh nama Allah. Meminta barokah kepada Allah artinya meminta tambahan dan peningkatan amal kebaikan dan pahalanya. Barokah adalah milik Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi, barokah bukanlah milik manusia yang bisa mereka berikan kepada siapa saja yang mereka hendaki. Allah adalah satu-satunya sembahan yang berhak diibadahi dengan disertai rasa cinta, takut, dan harap. Segala bentuk ibadah hanya boleh ditujukan kepadanya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah di antara sekian banyak Asmaul Husna yang dimilikinya. Maknanya adalah Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas dan agung. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu, akan tetapi Allah hanya melimpahkan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan mengikuti ajaran para nabi dan rasul mereka. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat yang mutlak, yaitu rahmat yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan abadi. Adapun orang yang tidak bertakwa dan tidak mengikut ajaran Nabi, maka dia akan terhalangi mendapatkan rahmat yang sempurna ini. Penjelasan kandungan surat yang kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana kita tahu alhamdu yang artinya adalah segala puji atau pujian. Jadi kalau diartikan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh sekian alam. Makna alhamdu adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya dan juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat.
memberikan karunia, atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata yang tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah pujian yang sempurna. Makna dari kata Rob adalah murabbi, yang mentarbiyah atau pembimbing dan pemelihara. Allah lah zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai macam bentuk tarbiyah. Allah lah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun batin. Inilah bentuk tarbiyah umum yang meliputi seluruh makhluk, yang baik maupun yang jahat, yang ganteng atau yang jelek dan lain sebagainya. Adapun tarbiyah yang khusus hanya diberikan Allah kepada para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Di samping tarbiyah yang umum itu, Allah juga memberikan mereka tarbiyah yang khusus, yaitu dengan membimbing keimanan mereka dengan menyempurnakan selain itu. Allah juga menolong mereka dengan menyingkirkan segala macam penghalang dan rintangan yang akan menjauhkan mereka dari kebaikan dan kebahagiaan mereka yang abadi. Allah memberikan kepada mereka berbagai kemudahan dan menjaga mereka dari hal-hal yang dibenci oleh syariat. Dari sini kita mengetahui betapa besar kebutuhan Allah alam semesta ini kepada Rabbul Alamin, karena hanya dialah yang menguasai itu semua. Allah satu-satunya pengatur, pemberi hidayah, dan Allah lah yang maha kaya. Oleh sebab itu, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ini meminta kepadanya. Mereka semua meminta kepadanya, baik dengan ucapan lisannya maupun dengan ekspresi dirinya. Kepadanya lah mereka mengadu dan meminta tolong di saat-saat genting yang mereka alami. Makna dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim yang artinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah sebagaimana diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki nama-nama yang terindah. Allah Ta'ala berfirman, milik Allah nama-nama yang terindah. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Setiap nama Allah mengandung sifat. Oleh sebab itu, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah. Dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan, yaitu musyabbihah, mu'attilah, dan ahlussunnah wal jamaah. Musyabbihah adalah orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah, terlalu mengedepankan sisi penetapan nama dan sifat dan mengabaikan sisi penafian keserupaan sehingga terjerumus dalam tasbih penyerupaan. Adapun mu'attilah adalah orang-orang yang menolak nama atau sifat-sifat Allah, mereka terlalu mengedepankan sisi penafian sehingga terjerumus dalam ta'til penolakan. Ahlussunnah berada di tengah. Mereka mengimani dalil-dalil yang menetapkan nama dan sifat sekaligus mengimani dalil-dalil yang menafikan keserupaan sehingga mereka selamat dari tindakan tasbih maupun tahlil. Oleh sebab itu mereka menyucikan Allah tanpa menolak nama maupun sifat. Mereka menetapkan nama dan sifat tapi tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Inilah akidah yang dipegang oleh Rasulullah. Di dalam ayat ini Allah menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalamnya terkandung sifat rahmah, kasih sayang, akan tetapi kasih sayang Allah tidak serupa persis dengan kasih sayang makhluk. Makna ayat yang ketiga yaitu Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa, itu berhak untuk memerintah dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dia juga yang berhak untuk mengganjar pahala dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dialah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya menurut kehendaknya sendiri. Bagian awal ayat ini boleh dibaca Malik dengan menyankan mim atau Malik dengan mendekan mim. Malik maknanya penguasa atau pemilik, sedangkan Malik maknanya raja. Yaumiddin adalah hari kiamat. Disebut sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia menerima balasan amal baik maupun buruk yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Pada hari itulah tampak dengan sangat jelas bagi manusia kemahakuasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Pada saat itu akan tampak sekali kesempurnaan dari sifat adil dan hikmah yang dimiliki Allah.
Pada saat itu seluruh raja dan penguasa yang dahulunya berkuasa di alam dunia sudah turun dari jabatannya, hanya tinggal Allah sajalah yang berkuasa. Pada saat itu semuanya setara, baik rakyat maupun rajanya, budak maupun merdeka, mereka semua tunduk di bawah kemuliaan dan kebesarannya. Mereka semua menantikan pembalasan yang akan diberikan olehnya. Mereka sangat mengharapkan pahala kebaikan darinya. Dan mereka sungguh khawatir terhadap siksa dan hukuman yang akan dijatuhkan olehnya. Oleh karena itu, dalam ayat ini, hari pembalasan ini disebutkan secara khusus. Allah adalah hari penguasa, meskipun sebenarnya Allah jugalah penguasa atas seluruh hari yang ada. Allah tidak hanya berkuasa atas hari kiamat atau hari pembalasan saja. Kemudian kita masuk ke makna ayat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Maknanya kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah, permintaan tolong kepadamu. Dalam ayat ini objek kalimat yaitu iyyaka diletakkan di depan, padahal asalnya adalah na'buduka, yang artinya kami menyembahmu. Dengan mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang menunjukkan adanya pembatasan dan pengkhususan, artinya ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selainnya. Sehingga makna dari ayat ini adalah kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu. Kami minta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Ibadah itu ada yang tampak dan ada juga yang tersembunyi. Kecintaan dan ridho Allah terhadap sesuatu bisa dilihat dari perintah dan larangannya. Apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu dicintai dan diridhoinya. Dan sebaliknya, apabila Allah melarang sesuatu, maka itu berarti Allah tidak cinta dan tidak ridho kepadanya. Dengan demikian, ibadah itu luas cakupannya. Di antara bentuk ibadah adalah doa, berkurban, bersedekah, sholat, minta pertolongan atau perlindungan, dan lain sebagainya. Dari pengertian ini, maka isti'anah atau meminta pertolongan juga termasuk cakupan dari istilah ibadah. Lalu apakah alasan atau hikmah di balik penyebutan kata isti'anah? Sudah disebutkannya kata ibadah di dalam ayat ini. Ada Syekh Duram bin Nasir As-Sadi Rahim berkata, dahulukannya ibadah sebelum isti'anah ini termasuk metode penyebutan sesuatu yang lebih umum sebelum sesuatu yang lebih khusus, dan juga dalam rangka lebih mengutamakan di atas hak hambanya. Beliau pun berkata, mewujudkan ibadah dan isti'anah pada Allah dengan benar itu merupakan sarana yang akan mengantarkan menuju kebahagiaan yang abadi. Dia adalah sarana menuju keselamatan dari segala bentuk kejelekan, sehingga tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan perantara kedua hal ini. Dan ibadah hanya dianggap benar apabila bersumber dari Rasulullah SAW dan ditujukan hanya untuk mengharapkan wajah Allah dengan ikhlas. Dengan dua perkara inilah suatu dinamakan ibadah. Sedangkan penyebutan kata isti'anah setelah kata ibadah, padahal isti'anah itu juga bagian dari ibadah. Maka sebabnya adalah karena hamba begitu membutuhkan pertolongan dari Allah Ta'ala dalam melaksanakan seluruh ibadahnya. Seandainya dia tidak mendapat pertolongan dari Allah, maka keinginannya untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang itu tentu tidak akan bisa. Makna ayat kelima yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya tunjukilah atau tunjukkanlah, bimbinganlah dan berikanlah taufik kepada kami untuk meniti shiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan yang terang dan jelas serta mengantarkan orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya. Hakikat jalan lurus atau shiratal mustaqim adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Oleh karena itu, Allah tunjukilah kami menuju jalan tersebut, dan ketika kami berjalan di atasnya, yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan lurus yaitu hidayah supaya bisa memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lainnya. Adapun hidayah di atas jalan lurus ialah hidayah untuk bisa memahami dan mengamalkan rincian-rincian ajaran Islam. Dengan begitu, doa ini merupakan salah satu doa yang paling lengkap dan merangkum berbagai macam kebaikan dan manfaat bagi dari seorang hamba. Oleh sebab itulah, setiap insan wajib memanjatkan doa ini di dalam setiap rakaat sholat yang dilakukannya.
Tidak lain dan tidak bukan karena memang hamba begitu membutuhkan doa ini. Makna ayat ke-6 yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka ini adalah para nabi, orang-orang yang syidik atau jujur, para pejuang Islam yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Termasuk di dalam cangkupan ungkapan orang yang diberi nikmat ialah setiap orang yang diberi anugerah keimanan kepada Allah Ta'ala, mengenalnya dengan baik, mengetahui apa saja yang dicintainya, mengerti apa saja yang dimurkainya. Selain itu, dia juga mendapatkan taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai tersebut dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Jalan inilah yang akan mengantarkan hamba menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Inilah jalan Islam. Islam yang ditegakkan di atas landasan iman, ilmu, amal, dan disertai dengan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan kemaksiatan, sehingga dengan ayat ini kita kembali tersadar bahwa Islam yang kita peluk selama ini merupakan anugerah nikmat dari Allah Ta'ala, dan untuk bisa menjalani Islam dengan baik maka kita pun sangat membutuhkan sosok teladan yang bisa dijadikan panutan. Yaitu ayat yang terakhir, itu ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Orang yang dimurkai adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkan. Contohnya adalah kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan dan kesesatan mereka. Contohnya lagi, seperti ada orang-orang Nasrani dan semacamnya, sehingga di dalam ayat ini tersimpan motivasi dan dorongan kepada kita supaya menempuh jalan kaum yang soleh. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang.